Aksi protes penetapan tersangka di Polres Dairi ricuh. Gupsu akan keluarkan rekomendasi terkait PT TPL. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi protes penetapan status tersangka terhadap seorang warga di Mapolres Dairi, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga melempari Mapolres dengan batu yang menyebabkan 10 personel polisi mengalami luka. Aksi protes ini menyusul penetapan tersangka terhadap seorang warga desa Perbuluan 6 dalam kasus perusakan dan provokator pembakaran mes PT Gruti. Aksi protes sendiri berlangsung ricuh, sejumlah warga melempari Mapolres Dairi dengan batu. Akibat insiden ini sebanyak 10 personel Polres Dairi mengalami luka, petugas juga mengamankan 33 warga. Terkait aksi tadi, 33 orang yang diamankan. Untuk saat ini ada nggak personel kita yang terluka, Pak? Personel yang terluka ada 10 orang, 2 orang yang dirawat di rumah sakit RSUD Dairi. Untuk saat ini. Usai aksi protes warga, suasana di Mapolres Dairi kembali kondusif. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara dibegal kawanan geng motor. Korban dianiaya sebelum akhirnya pelaku membawa kabur motor korban. Aksi kawanan begal terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu warung bakso di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur sepeda motor korban, namun juga menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban sendiri rencananya berangkat kerja dan tidak menduga kawanan pelaku yang menggunakan sepeda motor merupakan kawanan begal. Gak lama sampai di Gang Jagung, langsung dipepet, kunci saya diambil, langsung diancam. Tak pertolongan dari situ, ada yang menangani juga, karena mungkin karena takut kan mereka. Korban yang telah melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuhan berharap petugas segera menangkap para pelaku. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal di Kota Medan. Sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba nekat kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Mengetahui kedatangan petugas, belasan pria yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. 2 pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan kali ini. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di lapak narkoba di kawasan ini. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang.
Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba guna memutus mata rantai peredaran narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gupsu akan keluarkan rekomendasi terkait PT TPL. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku akan segera mengunjungi lokasi yang menjadi konflik antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Gubernur juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait PT TPL. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku akan segera berkunjung ke lokasi konflik antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga akan segera menyurati pemerintah pusat terkait rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Yang ingin saya sampaikan ada dua yang kemungkinan bisa kita keluarkan. Pertama memang rekomendasi penutupan, yang kedua rekomendasi untuk penciutan. Jadi lahannya hari ini kita minta dikecilkan, sisanya baru diperuntukkan untuk masyarakat. Karena kan selama ini keluarnya lahannya tidak bisa digunakan oleh masyarakat dan seperti dan hal-hal yang lainnya. Makanya ada dua, kalau ditutup kan ada tenaga kerja juga, ada 11 minggu juga ya di sana ya. Nah ini kan harus kita pikirkan juga. Yang kedua, kalau ditutup kita kecilkan saja, kita ciutkan luas area kerjanya, kita ciutkan, kita sampaikan ke masyarakat atau kita berikan. Untuk itu saya akan hadir sesuai permintaan dan permohonan teman-teman semua. Sudah ada jadwalnya Pak? Kapan? Jadwalnya pokoknya akan segera kita Surat rekomendasi juga ada targetnya sampai kapan? adalah harus nanti kelamaan bulan ini atau targetnya tahun bulan ini? ini harus bulan ini paling lama Desember awal. Sebelumnya, masyarakat adat bersama pemuka agama yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologi Sumatera Utara berdemo menuntut Gubernur Sumatera Utara untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari kepada pemerintah pusat sebab konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat tak kunjung usai. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, di tengah gencarnya perkembangan arus modernisasi, seorang seniman di Kabupaten Karo justru membuka sanggar musik tradisional Karo. Sanggar ini sendiri fokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Musik tradisional Karo merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Karo di Sumatera Utara. Alat musik tradisional seperti serune, gong, penganak, anak gendang, indung gendang, kulcapi, surdam, dan keteng-keteng menghadirkan harmoni nada yang menghiasi berbagai acara adat di masyarakat Karo. Namun seiring berjalannya waktu, musik Karo semakin tergerus oleh modernisasi. Generasi muda lebih tertarik pada musik modern dan tidak lagi memainkan alat musik tradisional Karo. Inilah yang kemudian mendorong seorang seniman musik tradisional Karo membuka sanggar suara pusuh yang berfokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Di sanggar ini, anak-anak muda diajarkan cara memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu-lagu Karo, hingga mempelajari tarian dan unsur-unsur budaya Karo lainnya. Saya bertahan untuk dalam musik tradisional sekarang ini, saat ini, karena adik-adik ini dia mengajak saya. Kalau tidak, saya sudah mulai mengeluh. Berapa musisi itu sudah mulai mengeluh semua. Jadi datang kemarin adik-adik ini, Bang, kami mulai latihan, ajari. Untuk apalagi nanti seperti ini, Bang. Kami mau mengembangkan budaya lagi, mau mengembangkan untuk kami, Bang, kalangan kami anak muda. Kini Sanggar Suara Pusuh berharap dukungan dari pemerintah agar upaya pelestarian ini dapat berlangsung dan berkelanjutan, sehingga musik tradisional Karo lestari dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya.
Dede Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, perjalanan tak biasa dilakukan anggota komunitas lari asal kota Medan. Mereka rela menempuh 25 km dengan berlari untuk menikmati keindahan air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Perjalanan anggota komunitas lari di kota Medan ini diawali dari pinggiran kota Medan sekitar pukul 6 pagi. Mereka menyusuri jalanan dan menyapa warga sembari menikmati sejuknya udara pagi. Dengan berlari santai, para anggota komunitas ini saling memberi semangat agar tidak ada anggota yang tertinggal. Untuk pengamanan, mereka juga diiringi sebuah mobil yang membawa berbagai perlengkapan seperti minuman dan obat-obatan. Setelah 3 jam berlari dengan menempuh jarak 25 km, mereka akhirnya tiba di air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk awalnya sih perasaan yang pasti itu perasaan capek, lelah. Cuman begitu sampai di air terjun ini, lihat air terjunnya, lihat air-airnya, suaranya itu kayaknya capeknya itu terbayar gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, untuk kondisi medan larinya seperti apa Bang menuju kemari dari kota Medan? Kalau kondisi larinya sendiri, jalurnya sendiri ya jalur aspal sebenarnya. Cuman yang menjadi tantangannya itu elevasi hampir 300 meter sampai ke titik ini gitu. Air terjun dengan tinggi 20 meter ini tidak hanya menjanjikan keindahan, namun kesegaran bagi para pelari usai menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak sedikit pelari yang langsung terjun ke air untuk menyegarkan diri setelah lelah berlari. Dede Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri Karo dengan memanfaatkan barang bukti tindak pidana menjadi alat praktik bagi siswa STM. Inovasi ini sebagai bentuk kepedulian akan dunia pendidikan dan meningkatkan nilai ekonomi barang bukti tindak pidana yang ada. Melalui program Titip Rawat, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan 2 sekolah teknik menengah negeri di Kabupaten Karo untuk pemanfaatan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Barang bukti berupa sepeda motor yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi diserahkan kedua STM negeri di Kabupaten Karo untuk menjadi bahan praktik bagi siswa sekolah. Diharapkan para siswa STM tersebut dapat memperbaiki sepeda motor sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya.
Jadi program titip rawat ini sebenarnya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam putusannya itu dirampas untuk negara, itu kan akan kita lelang pada akhirnya nanti Bang untuk meningkatkan PNBP kita. Nah, agar PNBP kita itu nanti meningkat, itu barang bukti kita itu kita titipkan untuk diservis yang mana keadaannya atau kondisinya itu tidak baik kepada SMK Negeri 1 Merdeka, sehingga nanti pada saat lelang nilainya itu meningkat begitu. Kepala Sekolah STM Negeri 1 Merdeka mengaku senang dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Karo karena para siswa memiliki lebih banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai bahan praktik. Jadi pada prinsipnya kami dari besar SMK Negeri 1 Merdeka ya sangat bersyukur mendapatkan inovasi ini. Kenapa kita sangat bersyukur? Karena kan selama ini kan anak-anak kita praktek mungkin dengan unit-unit yang sudah tertentu. Tetapi dengan adanya inovasi ini tentu ada unit yang beragam. Ya, yang beragam yang bisa mereka servis, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak dan menjadikan mereka memiliki inovasi juga bagaimana melakukan servis sepeda motor yang diberikan dari pihak kejaksaan. Ini kira-kira Pak. Saat ini sebanyak 6 unit kendaraan jenis sepeda motor dipinjamkan ke 2 sekolah kejuruan. Nantinya kendaraan yang telah diperbaiki akan ditukar kembali untuk dijadikan alat uji praktik. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik ini menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silky. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan, dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.